Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita telah menunaikan shiyam Ramadan dan juga menunaikan salatul isya wa tarawih wal witr jama'atan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang tiga orang yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya berkaitan dengan surat berikutnya. Ya, di antara tiga orang tersebut ada Al-As bin Wa'il, dan itu adalah orang yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad Abtar, ya, yaitu pada surat Al-Kawthar. Ya, surat Al-Kawthar pada ayat yang terakhir, Inna syani'aka huwal abtar, itu merupakan jawaban dari Allah Azza wa Jal terhadap perkataan yang dilontarkan oleh seorang kafir musyrik Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya, pertama surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, ala khilaf. Ya, para sahabat berbeda pendapat. Ya, yang pertama mengatakan Madaniyah, yang kedua Makkiyah. Makkiyah terhadap jawaban atas perkataan Muhammad Abtar setelah wafatnya anak laki-laki Nabi Muhammad SAW, Al-Qasim dan Abdullah. Kemudian musyrikin Quraisy berbahagia karena Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki, ya, sehingga mengatakan Muhammad Abtar, nasabnya terputus, ya, nggak punya anak laki-laki. Ala riwayat Madaniyah, Nabi SAW ketika Sulhul Hudaybiyah gagal untuk masuk ke kota Mekah, ya. Kemudian beliau SAW diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk fasalli rabbika wanhar, untuk menunaikan salat berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian menyembelih hewan-hewan kurban yang mereka bawa untuk masuk ke kota Mekah, akan tapi tidak berhasil. Itu adalah riwayat yang kedua yang mengatakan Madaniyah. Kalau kulihal jumhur mufassirin ala annaha Makkiyah. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat surat Al-Kawthar itu Makkiyah. Baik, kita akan masuk ke ayat yang pertama, ya. Inna a'tayna kal kautsar. Makna Al-Kawthar itu sangat banyak. Ya, di kitab tafsir antum bisa buka, maknanya sangat bervariasi dan disebutkan oleh para sahabat yang sangat banyak jumlahnya. Nah, yang pertama dikatakan itu adalah nahrun fil jannah, sebuah sungai yang sangat indah yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengatakan para sahabat yang lain mengatakan Al-Kawthar itu al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Muhammad SAW, menjanjikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Kemudian sahabat yang lain meriwayatkan juga makna Al-Kawthar adalah an-nubuwah, ya. Bahwasanya Nabi SAW diberikan nubuwah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya juga maknanya juga Al-Qur'an. Inna a'tayna kal kautsar. Al-Kawthar bermakna Al-Qur'an. Ya, banyak sekali tafsir mengenai ayat ini. Akan tapi yang menjadi pilihan para ahli tafsir kebanyakan adalah riwayat bahwasanya Al-Kawthar adalah sungai yang berada
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sungai tersebut diisi oleh banyak sekali permata. Ya, salah satunya adalah zamrud. Ya, salah satunya adalah zamrud. Jadi para pecinta batu akik zamrud, nah, itu di sungainya itu besok yaumul qiyamah di surga itu banyak zamrud di sana. Ya, banyak batu-batu zamrud. Kemudian juga lu'lu', ya, ada mutiara juga. Ya. Dan itu juga menghiasi di pinggir sungai tersebut. Kemudian airnya rasanya manis, ya, rasanya manis, lebih manis dari madu, ya. Kemudian orang tidak akan antri untuk meminum dari air tersebut karena sangat luas, sangat lebar, dan disediakan banyak sekali bejana-bejana untuk siapapun yang hendak meminum dari sungai tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kesempatan meminum air dari sungai Al-Kautsar insyaallah taala. Kemudian dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man ahabba an yasma'a kharir al-kautsar," barang siapa yang ingin mendengarkan kharir al-kautsar. Kharir itu suara air, ya, air lewat. Jadi bangsa Arab itu terbiasa menghikayatkan kejadian itu dalam sebuah kalimat, ya. Karena suara air itu kayak gitu dinamakan kharir, ya. Banyak sekali yang seperti ini nanti antum akan temukan di beberapa kalimat yang lain seperti itu juga. Jadi hikayat terhadap suara benda kemudian jadikan sebuah kalimat, ya. Kharir al-Kautsar, yaitu gemericik air pada sungai al-Kautsar. Man ahabba an yasma'a kharir al-Kautsar falyaj'al usbu'aihi, usbu' itu jari telunjuk, ya, kedua jari telunjuk, fi udhunaihi, maka sering-sering meletakkan kedua jari telunjuk di kedua telinganya. Maksudnya jangan dibiarkan mendengar muharramat, ghibah, namimah, fitnah, kadzib, syahwat. Ya, banyak sekali obrolan-obrolan yang syahwat yang pada asalnya mata kita tidak mendengar, mata kita nggak melihat, akan tapi telinga kita mendengar, kemudian muncul syahwat, ya, atau mendengarkan suara lawan jenis yang menarik, baik laki-laki mendengarkan suara wanita atau wanita mendengarkan suara lelaki yang menimbulkan. Telinga ini wasilah syahwat yang cukup besar, dan qadarullah selalu terbuka, ya, selalu terbuka. Maka perlu sering-sering menutup. Ini kias saja, ya, kina, ya, untuk menutup telinga. Maksudnya bukan berarti tangannya ditaruh di sini terus, enggak, kan, tapi sebisa mungkin menyeleksi apa yang harus didengar oleh telinga kita, ya. Fashalli li rabbika wanhar. Nah, ini kisahnya di Sulhul Hudaybiyah, ya, ketika gagal masuk ke kota Mekah. Kemudian mereka harus pulang. Sebelum pulang, maka turunlah ayat ini, fashalli li rabbika wanhar, ya. Salatlah salatul Id, kemudian sembelihlah hewan-hewan kalian. Tapi makna yang lain sangat banyak, ya. Fashalli itu salat Id ada, maksudnya Idul Adha. Kemudian salat maktubah, salat wajib, dan ada juga makna yang lain. Wanhar itu artinya sembelih, ya. Dan sembelihlah hewan-hewan yang kalian bawa untuk disembelih di hari Idul Adha. Makna yang lain sangat banyak. Contohnya juga diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wanhar itu artinya mengangkat tangan, raf'ul yadaini, setinggi nahar. Nahar itu ini, ya, bagian leher yang empuk ini, ya, yang biasanya hewan-hewan unta itu tidak disembelih, tidak didzabah, tapi dinahar, ya. Karena menyembelih unta sangat sulit, itu perbuatan yang berat. Lebih sering digigit sama ontanya daripada nyembelih unta, ya. Jadi unta itu hewan yang sangat kuat, ya, kemudian ukurannya juga tinggi dan besar. Maka sulit untuk menyembelih, ya, itu perkara yang sangat sulit. Lehernya juga panjang, ya, jadi kemungkinan untuk melawan sangat kuat, sulit ditaklukkan. Makanya wasilahnya adalah melakukan dengan nahar. Nahar itu ditusuk bagian sininya, ya, leher bagian bawah
itu kantung darahnya paling banyak, maka dia akan jatuh perlahan-lahan. Nahar ini bagian sini ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka ketika salat angkatlah kedua tangan kalian setinggi nahar kalian. Itu makna fasholli li rabbika wanhar ya. Kemudian makna yang lain juga fasholli li rabbika wanhar, maksudnya adalah hadapkan nahar kalian lurus ke arah kiblat ya. Jadi maksudnya salatlah dan lurus menghadap kiblat, maksudnya juga itu ya. Banyak sekali makna yang disebutkan, tapi yang dikuatkan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala bahwasannya fasholli lillah wanhar lillah. Ini kaitannya karena beliau menguatkan pendapat bahwasannya surat Al-Kautsar itu jawaban atas perkataan tadi Al-As bin Wa'il bahwasanya Muhammad abtar. Mereka menghina Nabi Muhammad SAW, itu nasabnya terputus ya, jadi tidak ada yang akan meneruskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, Muhammad tetap salat untukku dan sembelih untukku. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mengatakan abtar kepadamu, dia yang enggak akan punya penerus. Anak-anaknya mereka akan jadi muslimin ya. Jadi anak-anak orang yang mencela Nabi Muhammad SAW tadi akan menjadi kaum muslimin, nggak akan melanjutkan mereka. Mereka mengira Muhammad yang nggak akan memiliki penerus. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW akan diteruskan agamanya bukan oleh satu laki-laki, tapi ratusan ribu laki-laki dan anak keturunannya, sampai sekarang jutaan miliaran umat Islam melanjutkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tidak punya keturunan, kaum musyrikin senang, sudah paling agamanya berhenti di Muhammad saja, nggak akan dilanjutkan. Tapi dijawab Allah Subhanahu wa taala, tenang saja Muhammad, tetap salat untukku saja, jangan ikuti agama mereka, nyembelihnya juga untukku saja. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang enggak akan dilanjutkan agamanya. Ya, mereka yang akan terputus, mereka yang enggak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Justru engkau enggak punya keturunan laki-laki, tapi akan banyak sekali laki-laki yang meneruskan agama yang kamu bawa, yaitu agama tauhid, agama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada, selama antum berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, syariatnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat, jangan memikirkan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika menyembelih, jangan ada riya, jangan ada sum'ah, berikan darah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah antum akan mendapatkan banyak sekali kebaikan di hari-hari yang akan datang. Insyaallah kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.